Assalamualaikum semuanya. Hai kawan-kawan. Pernah nggak kalian lihat yang seperti ini? Nih, tahu nggak ini apa? Iya bener banget, ini tuh yang namanya daftar pustaka. Tapi tahu nggak kalau nulis ini ternyata ada caranya loh. Bayangin, ini itu nggak diketik manual, tapi diketik pakai aplikasi. Kalau misalnya diketik manual, kawan-kawan itu harus teliti banget untuk nempatin tanda titik, tanda koma, buka kurung, terus juga tulisan yang miring, tulisan yang lurus. Itu kalau penulis di bukunya atau di jurnalnya itu satu. Kalau penulisnya banyak kayak gini gimana? Makin ribet kan? Sini-sini aku kenalin aplikasi untuk buat daftar pustaka yang ketika diklik semuanya udah muncul kayak gini secara rapi. Ini dia, namanya Mendeley. Aku kenalin sama si aplikasi Mendeley Desktop ini. Dia bisa buat daftar pustaka kita secara rapi. Yang pertama download dulu Mendeley, bisa kalian cari di Google, ketik aja Mendeley, nanti download aplikasinya. Setelah itu daftar dulu. Nah, kalau udah daftar, mari kita masuk untuk menggunakan Mendeley sebagai citasi kita. Untuk memulainya, kita bisa buat folder dulu, kita create dulu di sini, kita buat folder baru untuk kita supaya kita tahu, oh ini folder kita, ini folder teman, atau ini folder yang lain gitu untuk rincian daftar pustakanya. Kita buat aja kali ya contoh daftar pustaka namanya, enter. Nah, ini kita udah punya, ini blank ya, kosong gitu. Nah, sekarang kita mau masukin dulu. Kan biasanya kita itu nulis kutipan kayak gini. Terus habis itu kan ada yang namanya kita masukin pengutipnya gitu atas dasar siapa teori ini. Nah, ini yang satu 2 3 anggap saja ini kita kutip dari buku gitu. Kalau kita kutip dari buku langkah pertama, yang pertama kita buka dulu Mendeley-nya karena kita mau masukkan dia di bagian sini ya kutipannya, kita buka Mendeley-nya. Anggap saja kita tidak punya e-booknya, jadi kita harus ngetik manual atau menginput manual. Boleh pilih menu file, add entry manually, type-nya kita ganti jadi book, judulnya misal manajemen pemasaran. Autornya ini kan yang tadi kita buatnya satu penulisnya atau satu autornya kita bilang namanya Fandi Ciptono. Ingat ya, nulis namanya itu last name atau last name duluan lalu first name. Nah, tapi kalau di sini bisa secara otomatis Fandi enter Ciptono. Sorry, bukan enter tadi, spasi. Fandi, spasi Ciptono, enter. Nah, secara otomatis dia akan pakai nama belakangnya duluan, lalu nama depannya ini untuk satu penulis saja. Kita bilang terbitan bukunya tahun 2025. Ini yang inti, yang penting saja ya kawan-kawan, biar lebih mudah. Kota penerbit buku ini di mana? Kita bilanglah dulu Bandung, ya kan? Karena saya sudah pernah mengetik Bandung sebelumnya, dia akan muncul seperti ini. Publishernya siapa? Penerbitnya Alfabeta, kita bilang. Lalu save. Nah, akan muncul seperti ini ya. Ini kalau diklik kayak gini kawan-kawan. Balik ke Word kita atau lembaran yang mau kita kutip gitu. Boleh kita insert citation di menu reference di Microsoft Word, insert citation, lalu kita cari nama si Fandi tadi. Tadi kan judulnya pemasaran jasa tahun 2025. Klik OK. Secara otomatis ya, nanti dia akan jadi seperti ini. Kayak gini, ini kalau satu penulis. Nah, kalau yang dua penulis bagaimana? Kalau yang dua penulis, balik ke sini, kita klik file, add entry manually, book, judulnya kita bilang apa ya, cara mudah belajar SPSN dan Lisrel. Terus ada lagi tuh judul kecil kan, ketik dua, teori dan aplikasi untuk analisis data penelitian. Ingat ya, untuk membuat judul ini huruf kapital di awal kecuali kata penghubung kayak gini. Oke, autornya ada dua. Namanya Sugiono. Ini ya sebelumnya. Kalau dia namanya cuma satu aja nggak apa-apa. Satu aja kawan-kawan yang diketik ya. Enter. Satu lagi namanya siapa? Agus Susanto. Agus Susanto. Dan kalau misalnya dia ada gelar, jangan pernah pakai gelarnya di sini, oke? Kita bilang buku ini tahun 2015, penerbitnya Alfabeta juga. Oh, sorry, kota penerbitnya Bandung, penerbitnya Alfabeta. Save. Nah, nanti jadi seperti ini.
Kembali lagi ke sini, ini yang dua. Kita insert citation tadi judul bukunya cara mudah. Cara mudah yang ini ya. Di sini nge-search-nya itu atau mencarinya bisa pakai judul buku atau judul artikel jurnal maupun si nama autor atau nama penulis ya. Tinggal diklik oke. Nah, kalau dia dua akan muncul nama kedua-duanya di nama akhirnya dan tahun bukunya. Nah, gimana kalau dia penulisnya tiga ataupun lebih dari tiga? Dan kalau misalnya buku itu e-book gitu, bagaimana? Nah, boleh kita kembali lagi ke sini. Ini kunci utamanya ya, kawan-kawan. Boleh file, add file. Kebetulan saya ada e-book. Kita cari dulu contoh e-book ya. Saya ada beberapa e-book. E-book Human Capital misalnya ini aja deh, yang ini. Nah, dia akan memproses seperti ini. Nih, e-booknya kita buka, klik dua kali, dia akan muncul kayak gini, kawan-kawan. Kita cek judulnya ya. Terkadang yang di sini ketika kita menginput dokumen itu bisa salah ya, kawan-kawan. Ketika kita menginput dokumen bisa salah, jadi harus diperbaiki di sini. Human Capital Management, tipe buku, judul Human Capital Management, dan ini lihat. Karena dia banyak banget, ini penulisnya tiga atau lebih dari tiga, dan namanya itu tidak semuanya ditulis, jadi harus tulis semuanya ya. Pokoknya berapapun yang banyak tulisan penulisnya harus ditulis semuanya, karena ini termasuk mencakup atau mengambil punya orangnya. Kalau tidak, kita akan dikenakan yang namanya plagiat. Leonardo, Wulan Purnamasari, Conchita Valentina, namanya Conchita. Ini kan salah nih di sini nih. Bisa diperbaiki ya. Conchita Valentina, Latu Papua, Latu Papua. Enter. Oke. Ini Nurbawani Aris Askarjaya. Nah, cuman sampai sini. Nah, ini harus ditambahin kan. Gerrit Matias Venturi. Paulus L. Wairisal. Devanda Faih Albin. Paringsih Ratih Pratiwi, Agustina Trisambesi, Siti Nurhayati, Hani Gita Ayuning Tias. Oke, udah semuanya bukunya tahun 2022. Kita cek dulu benar nggak bukunya tahun 2022. Oke, benar ya, Desember 2022. Penerbitnya Penerbit Media Sains Indonesia, Cijerah, Kota Bandung. Bandung, Media Sains Indonesia. Oke, sudah benar, boleh di-close. Nah, yang ini misalnya kita cek dari mereka. Insert citation, namanya tadi salah satunya adalah si Rio. Oke, cek. Kalau dia lebih dari satu, lebih dari dua, maaf ya, lebih dari dua, dia akan penampilannya seperti ini. Nardo et al. Jadi lebih dari dua penulisannya. Oke, sampai sini ini untuk penulisan buku ya. Kita masuk ke penulisan jurnal ataupun skripsi ya. Maksudnya kutipan dari jurnal dan skripsi. Ini misalnya yang kita kutip gitu. Nah, yang kita kutip ini ternyata tidak ada eh, apa namanya? Jurnalnya itu berbayar. Jadi kan kita hanya lihat abstraknya aja tuh, hanya hasilnya saja, kesimpulannya saja. Tapi kan bisa kita masukin tetap datanya. Di add entry manually, jurnal artikel, judulnya misalnya pengaruh pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada kota A. Misal autornya kita bilang ada tiga misalnya. Nama saya deh, saya tulis nama saya Desi Kirana Dewi Lubis. Tuh nama saya. Tuh. Lalu Rizka Junita Nur Hasanah. Misal ya. Nah, jurnalnya namanya kita bilang Jurnal Manajemen
bersama. Contoh, tahun jurnalnya tahun 2025 kan biasanya ada volumenya berapa, isu berapa atau nomor berapa gitu kan. Nomor 2. Yang paling penting udah itu aja yang perlu-perlunya. Save, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kembali lagi ke sini kita masukkan citasinya atau kutipannya atas nama si Desi itu tadi ya kan. Pengaruh, oh banyak banget. Nur Hasanah. Nih, biar mudah. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Ingat ya, kalau lebih dari dua tulisan dia akan muncul at all atau semuanya. Nah, satu lagi, yang ini kalau misalnya jurnalnya itu sudah ada sebelumnya, tinggal kita file, add files, misalnya jurnalnya itu kita simpan di mana, contoh lah ini jurnalnya, ya kan? Contoh jurnalnya. Nah, dia akan seperti ini. Ini dia. Nah, perhatikan juga ya yang di sininya kita sesuaikan dengan jurnalnya sudah sesuai atau belum. Ingat tulisannya itu harus eh, huruf kapital di awal setiap kalimat kecuali kata penghubung. Ini nama jurnal, ini penulis, ini nama jurnal, tahun, volumenya. Nanti kalau kita tarik biasanya ini terisi gitu ya, terisi secara otomatis. Kalau sudah oke, boleh kembali lagi ke sini, insert citation, masukin tadi ini dia jurnalnya ya kan. Oke, masukin. Nah, secara otomatis akan seperti ini, ya. Akan seperti ini secara otomatis. Nah, setelah itu yang ini skripsi, misal nih. Kalau skripsi bagaimana? Oke, skripsi kita ada filenya juga. Add files, langsung aja masukin. Oke, nah kayak gini nih maksud saya. Kadang dia tidak terbaca otomatis kayak gini kan. Ini ganti jurnal artikel menjadi tesis ya, skripsi. Judulnya buat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada kantor kelurahan masa kota Makassar. Oke, autornya siapa? Hayani. Hayani, oke. Skripsi tahun 2019 ya. Departemen biasanya jurusan ini ekonomi dan bisnis. Masukin universitasnya, Universitas Muhammadiyah Makassar. Oke, ini sudah oke, tinggal di close. Tadi namanya Hayani ya. Kita masukin insert citation Hayani, ini dia. Oke, sudah. Nah, kita mau masukin daftar pustaka yang sudah kita ketikkan tadi menjadi satu kesatuan yang utuh. Sangat mudah, tinggal insert bibliografi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini muncul. Sudah langsung terjat HL, sudah langsung urutan abjadnya dari huruf A ke Z gitu. Sudah rapi, tulisan titik koma buka kurung tutup kurungnya, terus judulnya diikuti dengan tulisan miring. Nah, tinggal disesuaikan aja kalau mau sesuai rata kanan kiri sudah rapi semuanya. Nih, sudah rapi dan siap untuk dipelajari lagi kalau belum bisa. Kayak gini ya kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton video mengenai penulisan daftar pustaka kali ini. Jangan lupa terus belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.